salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga pada tahap ini. Perkenalkan, nama saya Kristina Artonang dengan NIM 160-121-209, jurusan Teknik Informatika. Adapun judul penelitian saya yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Berita Hoaks dengan Menggunakan Logika Fuzzy. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mumi Marbun sebagai dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya hingga pada tahap ini. Presentasikan hasil penelitian saya, yaitu yang tahap pertama yaitu pendahuluan, dan tahap kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat analisa dan perancangan. Adapun latar belakang penelitian saya yaitu berita hoax merupakan suatu pemberitaan palsu atau pemberitahuan yang tidak jelas sumbernya dan biasanya isinya tidak benar. Berita hoax merupakan suatu usaha untuk menipu pembaca untuk mempercayai sesuatu tujuan tertentu. Padahal yang membuat berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu. Umumnya hoax bertujuan untuk having fun atau humor, tetapi hoax juga dapat digunakan sebagai alat propaganda untuk tujuan politis. Hoax dapat dengan cepat tumbuh dan berkembang seiring dengan popularitas media sosial. Dengan media sosial, semua orang bisa menjadi publisher atau penyebar sebuah berita, bahkan berita yang dia buat sendiri hingga berita-berita hoax. Adapun perumusan masalah saya di sini meliputi yang pertama, identifikasi masalah, yaitu media sosial menjadi salah satu keberagaman informasi yang ditawarkan dan keleluasaan dalam membentuk koneksi pertemanan. Yang kedua, setiap orang memiliki kebebasan dalam beropini dalam lingkup sedunia. Yang ketiga, banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membagikan berita hoax dengan maksud memprovokasi pihak lawannya. Yang keempat, banyaknya keuntungan yang diperoleh membuat berita hoax. Yang kedua yaitu ruang lingkup masalah. Yang pertama, penelitian ini adalah sistem pendukung keputusan penentuan berita hoax. Yang kedua, memprediksi berita hoax dengan menerapkan metode logika fuzzy Mondani. Yang ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah web. Yang keempat, kriteria sistem pendukung keputusan penentuan berita hoax yaitu yang pertama, penyebaran, yang kedua, literasi media, yang ketiga, signifikan, dan yang keempat, kepastian. Yang ketiga, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah di sini, yang pertama, bagaimana merancang aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan berita hoax. Yang kedua, bagaimana menerapkan logika fuzzy untuk membuat aplikasi penentuan berita hoax berdasarkan data yang dikumpulkan. Tujuan penelitian ini, yang pertama, menerapkan metode logika fuzzy Mondani untuk penentuan berita hoax. Yang kedua, membangun sistem pendukung keputusan penentuan berita hoax. Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh yang dapat diterapkan dalam masa perkuliahan dalam bidang ilmu yang telah dipelajari. Yang kedua, bagi institusi, yaitu untuk menambah referensi pada perpustakaan sebagai bahan penelitian di masa yang akan datang bagi mahasiswa atau mahasiswi STMIK Pelita Nusantara. Yang ketiga, bagi masyarakat untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan berita hoax. Yang selanjutnya di sini adalah dasar teori. Yang pertama, sistem pendukung keputusan merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, logika fuzzy merupakan jenis logika yang memiliki nilai samar antara benar dan salah. Dalam penelitian saya juga menggunakan metode fuzzy Mondani, merupakan salah satu bagian dari fuzzy inference system yang berguna untuk penarikan kesimpulan atau suatu keputusan terbaik dalam permasalahan yang tidak pasti. Yang keempat, Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri visualisasi dan merancang dan mendokumentasikan sistem kreatif lunak. Di sini ada metode penelitian di mana di dalam ini ada kerangka kerja penelitian terbagi menjadi ada beberapa poin. Yang pertama, analisa masalah. Yang kedua, identifikasi data. Yang ketiga, pengumpulan data dan informasi. Yang keempat, penerapan metode Mondani. Yang kelima, analisa dan perancangan. Yang keenam, implementasi
implementasi sistem, dan yang terakhir adalah evaluasi sistem. Pada bab 4 ada yang dibahas analisa dan perancangan. Analisa merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan hubungan antar bagian dan hubungan antar keseluruhan. Di sini analisa terbagi atas 4, yaitu analisis data, analisis kebutuhan sistem, analisis sistem yang akan dibangun, dan analisis metode logika fuzzy Mamdani. Di sini ada untuk perancangan sistem. Untuk merancang sistem yang baik, pada penentuan tingkat penentuan berita hoax terhadap masyarakat tentu membutuhkan pertimbangan pengalaman pengguna dan user interface. Maka dengan itu berikut perancangan sistem yang akan dibuat. Yang pertama, perancangan sistem yang diusulkan. Yang kedua, perancangan basis data. Yang ketiga, perancangan masukan atau input. Yang keempat, perancangan keluaran ataupun output. Yang terakhir, perancangan antarmuka. Berikut adalah kode data berita dan sumber berita. Di sini ada kode berita. Yang pertama, C1 penyebaran, di mana penyebaran itu merupakan penyebaran pesan yang berisi fakta atau data yang sesuai dengan kenyataan, sehingga menimbulkan penjelasan yang benar dan jelas serta menumbuhkan pengertian yang sama mengenai pesan yang disebarkan. Yang kedua, C2 literasi media, di mana literasi media ini merupakan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan dekonstruksi pencitraan media. Yang ketiga, C3 signifikan. Signifikan merupakan sesuatu yang dianggap penting atau berarti karena dapat memberikan pengaruh atau dampak dan tidak bisa lepas dari suatu persoalan. C4 kepastian. Kepastian merupakan perihal atau keadaan pasti, ketentuan ataupun ketetapan. Berikut ini adalah hasil data riset saya. Di sini ada himpunan fuzzy, di mana input variabel itu ada 3, yaitu penyebaran, literasi media, dan signifikan. Dan outputnya adalah kepastian, di mana penyebaran ini memiliki himpunan cukup, banyak, dan sangat banyak. Literasi media tidak mampu, mampu, dan sangat mampu. Signifikan tidak penting, penting, dan sangat penting. Untuk himpunan variabel kepastian rendah, sedang, dan tinggi. Berikut langkah-langkah penyelesaian logika fuzzy Mamdani. Yang pertama, pembentukan himpunan fuzzy. Yang kedua, menentukan fungsi keanggotaan. Yang ketiga, menentukan aplikasi fungsi implikasi. Yang keempat, komposisi aturan, dan yang kelima, defasifikasi. Berikut ini tampilan tabel hasil akhir dari perhitungan fuzzy Mamdani yang telah dilakukan untuk mengeliminasikan alternatif lainnya. Berikut ini tampilan tabel hasil akhir dari perhitungan fuzzy Mamdani yang telah dilakukan untuk mengeliminasi alternatif lainnya. Yang pertama, kode beritanya B1, sumber beritanya ada kompas.com, nilainya 11,6678, keputusannya tidak hoax ataupun benar. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.